Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prokonco, balik lagi bersama saya tentunya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing pengalaman pribadi saya sebagai seorang pegawai negeri sipil ya. Jadi saya akan sharing pengalaman pada kesempatan kali ini adalah berkas-berkas yang harus teman-teman bawa sebagai seorang calon pegawai negeri sipil saat pertama kali melaksanakan tugas ya. Jadi nantinya teman-teman di perantauan tidak akan kesulitan untuk mencari berkas-berkas penting tersebut. Nantinya keperluannya tentunya untuk mungkin ini kelengkapan berkas untuk pembayaran gaji bisa, terus pembuatan taspen, karpet, nanti untuk pengusulan SKPNS dan lain-lain. Nah, jadi berkas apa aja yang harus teman-teman bawa? Ada beberapa ya, jadi yang penting, yang pokok yang harus teman-teman bawa, dan ini yang saya sebutkan ini dalam video. Kalau ada kurang saya nanti akan saya tambahkan ke deskripsi, biasanya kadang-kadang ada yang kelupaan. Langsung aja untuk yang pertama, ini tentunya yang paling penting adalah SKCPNS ya. Jadi teman-teman nanti kalau udah dapat SKCPNS ya harus dibawa ke tempat tugas teman-teman yang baru, karena ini yang nantinya bukti paling otentik kalau teman-teman ini adalah CPNS di satuan kerja yang teman-teman tuju. Terus yang kedua ada penetapan NIP dari BKN ya. Ini penetapan NIP ini nantinya biasanya ada di belakang SK CPNS yang diberikan kepada teman-teman, nanti akan jadi satu. Nah, itu nanti teman-teman bisa bawa ke perantauan. Nah, untuk berkas tadi kayak SK, terus ini tadi penetapan NIP, ini teman-teman dari domisili teman-teman bisa menyiapkan fotokopinya juga ya. Jadi daripada nanti ribet di sana cari fotokopian, ya minimal ada persiapan beberapa lah untuk di copy. Minimal teman-teman kopinya 5 ya, jadi kalau nanti sewaktu ada butuh ya tinggal ambil aja. Dan begitu juga dengan berkas-berkas lain yang nantinya akan saya sebutkan. Terus lanjut, yang ketiga ada surat nikah bagi yang sudah berkeluarga ya. Jadi surat nikah nanti ininya akan berfungsi yang pertama itu saat pengajuan gaji CPNS ya. Itu kalau teman-teman udah berkeluarga tentunya dapat tunjangan istri, nah itu dibuktikan dengan surat nikah untuk arsip bendahara mencairkan tunjangan istri. Nah ya, yang keempat ini ada akte kelahiran anak ya. Jadi kalau teman-teman udah berkeluarga, udah punya istri, tentunya punya anak, nah itu nanti akan dimasukkan ke bagian dari komponen gaji dengan dibuktikan dengan akte kelahiran anak ini. Nah, yang kelima, teman-teman harus membawa KTP ya, tentunya ya, identitas yang sangat penting juga KTP, dan langkah baiknya juga teman-teman mau fotokopi KTP-nya sebanyak 5 lembar minimal. Nah, untuk yang keenam ada kartu keluarga, fotokopinya aja yang dibawa untuk kartu keluarga, nantinya juga akan berfungsi sebagai berkas pendukung. Kalau tentunya diminta KTP-nya, biasanya ada yang beberapa meminta kartu keluarganya untuk BPJS atau dan lainnya, bisa membawa kartu keluarga dengan fotokopinya juga. Nah, lanjut yang ketujuh ada fotokopi rekening yang teman-teman punya ya. Jadi kalau untuk gaji PNS itu kebanyakan BRI ya, untuk kejaksaan sendiri BRI, dan kementerian lain mungkin agak beda-beda tapi kebanyakan BRI. Terus itu yang digunakan untuk gaji dan uang makan. Kalau untuk tunjangan itu nanti, kalau dulu saya masih jadi bendahara itu sekitar 2018-19 itu masih ada tiga bank yang dipergunakan yang kerjasama dengan kejaksaan, nantinya menyesuaikan wilayah penempatan teman-teman. Kalau saya dulu di Parigi itu pernah menggunakan Mandiri, terus pindah ke BNI, terus saat ini di Kejaksaan Agung pindah lagi ke Mandiri. Jadi kalau untuk rekening tunjangan kinerja ini nanti bisa buat di sana. Karena apa? Karena ya mubazir nanti kalau teman-teman buka dua, ternyata yang di daerah penempatan teman-teman menggunakan BNI doang atau Mandiri, nah itu tentunya akan rugi juga. Toh juga kalau untuk pencairan tunjangan kinerja itu nanti setelah teman-teman sebulan melaksanakan tugas ya. Jadi untuk tunjangan kinerja itu kalau teman-teman, nama teman-teman itu udah masuk absen, nah jadi nanti baru bisa dicairkan tunjangan kinerjanya. Lanjut lagi yang ke-8, tentunya ini NPWP ya. NPWP untuk segala pembayaran ya, terutama untuk gaji dan nantinya untuk pajak itu juga perlu, karena untuk pajak penghasilan itu menggunakan NPWP. Dan sepengalaman saya untuk NPWP sekarang ini udah bisa mendaftar online ya, karena beberapa waktu yang lalu saya udah pernah mendaftarkan istri saya, dan tanpa harus ke kantor pajak itu NPWP-nya udah datang ke rumah istri saya. Nah, untuk
berkas yang ke-9 ini ada ijazah terakhir teman-teman. Kenapa ijazah ini juga harus dilampirkan? Karena sewaktu-waktu teman-teman butuh, jadi tidak harus teman-teman balik lagi ke domisili atau meminta tolong orang tua, yang tentunya nanti kalau di pengiriman takutnya ada apa-apa, karena berkas-berkas penting ya seperti ijazah ini. Nah, nanti dapat digunakan juga kalau teman-teman mau kuliah di tempat tugas teman-teman yang baru. Nah, ini kan udah mau pendaftarannya, kalau tidak salah itu biasanya pendaftaran bulan apa ya, Juni, mengikuti yang lainnya lah. Nah, itu teman-teman harus bawa ijazah. Usahakan dilegalisir ya, dilegalisir, entah teman-teman di perguruan tinggi atau di sekolah menengah atas. Nanti tentunya sekarang harus dilegalisir mulai sekarang. Nah, untuk lanjut berkas yang ke-10, yang mungkin teman-teman bisa membawa foto ya. Foto teman-teman, kalau teman-teman udah punya seragam, saat ini udah buat dan udah jadi, teman-teman bisa menggunakan foto berseragam. Nah, nanti kan di sana tinggal cetak kalau udah ada fotonya dari kampung, dan minimal cetak ya ukuran 2x3, 3x4, 4x6. Nah, itu nanti bisa dipergunakan biasanya nanti untuk yaitu daftar NPWP kalau nggak salah pakai foto enggak. Terus mungkin taspen, terus karpet. Nah, itu biasanya menggunakan foto itu. Kalau karpet itu hitam putih ya, hitam putih. Nah, itu ya jaga-jaga lah kalau di sana jauh menemukan ini apa namanya studio foto. Nah, setidaknya teman-teman udah persiapan dari rumah. Nah, untuk berkas lainnya ini teman-teman bisa buat di satuan kerja teman-teman yang baru ya. Jadi kayak berkas seperti SPMT, terus KP4 itu biasanya untuk penggunaan kalau udah berkeluarga, itu gaji itu kayaknya perlu KP4. Nanti formatnya sih biasanya ada di bagian pembinaan di satuan kerja teman-teman. Terus nanti ada juga biasanya kalau buat rekening atau buat NPWP atau yang lainnya itu kadang butuh surat ini ya, apa namanya, seperti surat domisili, tapi yang dari kantor itu ada surat keterangan bahwa kita bekerja di kantor tersebut. Biasanya butuh surat tersebut, nanti itu untuk dibuat di kantor teman-teman yang baru. Nah, itu aja beberapa berkas yang harus dipersiapkan oleh teman-teman mulai dari sekarang. Kalau mungkin ada kekurangan nanti saya akan tambahkan di kolom deskripsi, atau mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan beberapa mungkin bisa saya jawab juga di Instagram saya. Cukup sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.